Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kita dari Digitara Company yang beranggotakan saya Anggita Salsabila selaku CEO Digitara. Saya Elvan Bayaki Sulaiman selaku CEO Digitara. Saya Fakih Tetuko selaku dari CPO Digitara. Saya Fidelia selaku sebagai CFO Digitara. Saya Julita Saputri sebagai CFO Digitara. Saya Muhammad Fajari Sidanu sebagai CPO di Digitara. Oke, kita dari Digitara juga punya tagline-nya nih. Oke, kalau aku bilang Digitara, teman-teman jawab kayak tagline kita ya. Digitara, upgrade your digital experience. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan menyajikan hasil dari visitasi kita nih teman-teman. Ada dua, yaitu jasa aplikasi premium dan juga jasa top up. Nah, saksikan ya teman-teman hasil dari visitasi kita. Bye bye. Untuk konsumen sebenarnya siapa aja bisa, mulai dari pelajar, mahasiswa, ataupun orang tua juga bisa. Tergantung mereka mau butuhnya apa. Misalnya mereka mau nonton Netflix nih, nanti mereka bisa beli di kita. Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh bikin semacam poster gitu, aku edit sendiri, terus aku masukin harga-harganya. Nanti aku promosiin di sosmed. Ada satu sosmed yang sering aku promosiin itu Twitter atau X. Jadi itu ada tempatnya sendiri ya. Nanti kita promosiin di zona uang, di hashtag zona uang. Nanti kan banyak tuh yang butuh, kayak misalnya butuh capcut, butuh Canva, butuh Netflix. Nanti kita promosiin di situ. Paling sih keluhannya itu akun yang udah nggak premium. Kalau pengalaman dari aku ya, itu cuma akun yang nggak premium, terus proses kitanya yang sedikit lama. Untuk aplikasi itu macam-macam, mulai dari Canva, Netflix, HBO, Amazon Prime. Terus ada juga itu capcut, AM, dan lain-lain, masih banyak sebenarnya. Ada sekitar 40 lebih aplikasi. Untuk cara agar akunnya aman itu pastinya kita cross check setiap harinya. Misalnya hari ini akunnya aman, besoknya kita cek lagi ini aman atau enggak. Biar nanti customernya itu gak bakal komplain ke kitanya. Untuk masa aktifnya itu tergantung pembelinya beli durasi berapa. Misalnya mereka beli durasi 1 hari, ada otomatis durasinya habis 1 hari tersebut. Misalnya dia beli durasi 1 bulan, namun kendala durasinya berhenti di tengah-tengah bulan itu, otomatis akan kita kasih tahu ke mereka, kita kasih refresh akunnya. Itu mereka pilih dulu durasi berapa. Misalnya mereka beli Netflix 7 hari, nanti kita proses lalu kita arahkan ke pembayaran. Pembayarannya bisa melalui kris atau transfer ke Dana atau bank. Itu sebelum kita kasih ke customer, kita pastikan dulu akunnya aman, itu harus cek dulu baru nanti kita kasih. Kalau untuk modalnya sih tergantung aplikasi apa. Misalnya kita mau jual Netflix ke 1 pengguna, itu modalnya sekitar 160.000, bisa lebih. Untuk contoh satu aplikasi di aku itu per bulan aplikasi Canva 5.000 sampai 6.000, per minggu 7.000, sama per tahun itu bisa 20 sampai 30.000.
bersihnya tadi ya. Itu satu aplikasi aja atau semuanya? Di sini satu aplikasi aja udah. Satu aplikasi aja itu bisa 50.000 sampai 100.000 lebih. Kalau semuanya Semuanya bisa 500 sampai 1,5 juta. Itu kalau lagi rame, kalau lagi sepi bisa di aku pas tahun kemarin itu tuh bisa 5 sampai 10 customer yang langganan di aku di hari biasa. Kalau di weekend itu bisa lebih kayaknya, nggak terhitung. Pas di tahun sekarang ini dia lagi sepi banget, itu bisa kurang dari itu. Untuk pembayaran aku ada opsinya, bisa bayar ke bank sama bisa bayar ke kris. Aku ada dua opsi. Pertama itu aku ngambil dari maker. Jadi maker itu yang bikin semua akun tersebut. Yang kedua aku bikin sendiri, proses sendiri. Ini aku nggak bisa kasih tahu ya karena ini bumbu rahasianya. Butuh belajar lagi ya. Iya. Oke. Itu juga ada itu duit buat tahu gimana kita prosesnya jadi bayar modalnya lagi. Oh, ada bimbingan khususnya ya Iya, buat ada. mendapatkan ilmu tersebut. Iya betul. Kalau dari aku sendiri sih paling kita butuh HP aja. Karena kan memang ini perusahaan digital itu kita ngasih ke customer lewat online. Terus yang kedua kita butuh QRIS. Ini wajib gak wajib sih, tapi kadang ada customer yang minta QRIS karena dia mudah proses pembayarannya. Oh iya betul. Terus untuk HP sendiri itu ada spesifikasi khusus nggak? Apa yang penting bisa nyala gitu? Yang penting bisa nyala aja Yang penting bisa nyala. dan bisa nampung semua data-data tersebut. Oh oke. Pertama kita kasih tahu dulu ke mereka, kita edukasi untuk tidak mengotak-atik akun tersebut. Karena kalau misalnya di otak-atik kita akan kasih denda. Di SMK nya sudah ketentuan gitu. Misalnya mereka otak-atik akun Netflix, ganti password sama email, itu bakal kita denda sebesar 500.000. Oh iya. Dan kalau misalnya mereka melanggar akan tetap ditagih. Itu kita kasih estimasi waktu. Misal kita kasih estimasi waktu 1 sampai 3 hari. Misalnya kalau udah sampai 3 hari tersebut belum kita proses, mereka bisa Bisa mengajukan banding Iya, untuk betul. refund atau segala macamnya ya. Enggak bisa bilang ke kita kak ini belum diproses. Oke. Dan kalau dari kita ternyata belum bisa ada kendala tersebut, itu bisa kita lakukan refund. Dan oke. itu juga udah rumus refundnya sendiri. Oh ada tata caranya ya Iya betul, prosedurnya. tapi kita kasih tahu cara refundnya gimana. Oke, berarti nggak bisa langsung asal nagih gitu. Betul. Oke. Oke, jadi tantangan yang pertama itu kita sekarang kan lagi sepi, kita mencari customer-nya susah. Terus juga di era sekarang rupiah kan lemah gitu ya, jadi banyak customer yang mikir misalnya harga dari kita naik, mereka mikir ini mahal banget, beli nggak ya? Terus ada juga penjual lain yang harganya under dari harga kesepakatan kita. Misalnya kita jual Spotify 1 bulan itu income 35, tapi di penjual lain itu dia 25 sampai 15.000. Ya, jadi merusak harga pasar gitu ya. Terus caranya apa tuh biar mengatasi patung kayak gitu tuh gimana sih? Kalau untuk mengatasi sih sebenarnya dari teman-teman aku juga nggak ada solusi gitu. Jadi kita mengandalkan customer yang udah sering beli, customer langganan. Sebenarnya kalau dari aku tuh keterbatasan digital, karena kadang aku mau menyimpan data-data akun dari tersebut tuh nggak bisa, terhalang device, terhalang gimana.
ya, jadi betul. Jadi benar-benar harus butuh kebutuhan digital yang proper banget ya, Mbak. Nah, itu dia teman-teman hasil dari kedua visitasi kita. Dan jujur jawabannya memuaskan banget ya teman-teman. Jadi itu bisa menjadi bekal kita sebelum kita membuka perusahaan dari Digitara Company. Nah, sebelum itu terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Kita dari Digitara Company pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.